A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum jami'an. Sahabat Al-Quran, Ahlul Quran dimanapun antum berada, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bab penting dalam ilmu tajwid, yaitu bab sifatul huruf. Sebelumnya telah kita membahas urgensi pentingnya kita mempelajari Al-Quran supaya kita bisa membaca Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita dengan baik dan benar sebagaimana yang diturunkan oleh Rasulullah, yang diturunkan dan diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azanallahu jami'an. Kemudian juga kita telah membahas tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifatul huruf. Sifatul huruf salah satu bab penting ada dalam ilmu tajwid, karena telah kita sebutkan tajwid itu adalah ikhraj kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqihi atau haqqahu wa mustahaqqah, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf, dan kemarin kita sudah membahasnya. Kemudian yang kedua, ma'a i'ta'i haqqahu, bersama dengan memberikan haknya. Hak huruf itu adalah sifat-sifat huruf. Dalam bahasa kita, sifat artinya sifat. Dan kita kenal sifat, ada sifat hitam, ada sifat putih, ada sifat dermawan, ada sifat bakhil, dan yang lainnya. Begitu pula dengan huruf hijaiyah, memiliki sifat-sifat huruf, tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Ada tempat-tempat keluarnya dan ada sifat-sifatnya. Atau bahasa kita secara gamblang adalah ciri khas huruf hijaiyah itu sendiri, karakteristik huruf hijaiyah itu sendiri. Jadi setiap huruf memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya ada sifat tebal, ada sifat tipis, ada sifat berdesis, ada sifat tidak berdesis. Dan ini insyaallah ta'ala yang akan kita bahas tentang sifat huruf. Secara umum sifat huruf ada 17. Dan ada pendapat yang lain tapi lebih masyhur, yaitu ada 17 sebagaimana pendapat Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Jadi sifat huruf ada 17 yang dikumpulkan dalam dua bagian. Bagian pertama adalah sifat huruf yang memiliki lawan, dan yang kedua sifat huruf yang tidak memiliki lawan, atau dalam bahasa Arab disebutkan as-sifatu allati laha diddun, dan yang kedua adalah as-sifat allati la didda laha. Yang pertama adalah as-sifat allati laha diddun, sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Dan ini ada 10 semuanya, atau kumpulannya ada 5. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah sifatul jahri. Yang pertama adalah sifatul jahri, sifat jahar. Lawannya adalah sifatul hamsi, sifat hams. Kemudian yang kedua adalah sifat syiddah. Lawannya adalah sifat rakhawah. Yang ketiga adalah sifat isti'la, lawannya adalah sifat istifal. Dan yang keempat adalah sifat al-itbaq, lawannya adalah sifat al-infitah. Dan yang terakhir adalah sifat al-idlaq, lawannya adalah sifat al-ismat. Ikhwani fiddin, azanallahu jami'an, kita akan membahas satu persatu dari sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Itulah sifat-sifat yang memiliki lawan. Sekali lagi, ini adalah sifat-sifat yang memiliki lawan. Yang pertama adalah, yang akan kita bahas adalah sifat al-jahr,
lawannya adalah hams. Sifat jahar itu apa? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat jahar, jadi huruf ini memiliki karakteristik adalah jahar. Jahar secara bahasa artinya jelas. Al-i'lan secara bahasa, ketika ada yang mengatakan jahar artinya jelas. Jadi sifat jahar ini adalah sifat secara ilmu tajwid memiliki makna. Para ulama menyebutkan imtina atau man'u jarayanin nafas inda nutqi biharfil jahr, atau inda nutqil harf. Man'u atau imtina atau inhibas jarayanin nafas inda nutqil harf, yakni al-huruf al-majhurah, yaitu huruf-huruf jahar. Tertahannya suara, tertahannya mengalirnya napas. Tertahannya mengalir napas ketika mengucapkan huruf-huruf jahar. Ya. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat, memiliki ciri khas jahar, tertahannya napas, tertahannya mengalirnya napas. Atau bahasa lebih gamblangnya kita dalam bahasa Indonesia kita adalah tidak berdesisnya huruf ketika mengucapkannya. Lawannya adalah sifatul hams, sifat hamas. Hamas secara bahasa adalah samar atau al-khafa atau al-ikhfa, samar. Sedangkan dalam ilmu tajwid adalah jarayanun nafsi inda nutqi bil harfi al-mahmusah atau bil huruf al-mahmusah. Mengalirnya napas, berdesisnya napas ketika mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat hamas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan membahasnya, kita akan memperjelasnya ketika dalam bentuk misal, dalam bentuk contoh. Taib. Huruf-huruf hamas adalah para ulama menyebutkan dalam kumpulan kata atau dalam kumpulan kalimat fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Fa ha sa ha sya ha sa sa ka dan ta. Semuanya ada 10 huruf hamas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu dihafal sifat-sifat hamas ini. Sekali lagi, sifatnya huruf-huruf hamas ada 10. Dikumpulkan dalam kalimat fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu fa ha sa ha sya kha sa sa ka dan ta. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mengucapkan huruf yang 10 ini secara otomatis akan keluar desis. Contohnya mulai dari fa, fi, fu, baf. Ada hamas yang mengalir, ada desis yang mengalir, ada napas yang mengalir. Jadi ketika napas mengalir, itulah yang disebut dengan hamas. Ha, sa, ha, sya, kha, sa, sa, ka dan ta. Taib 10 huruf ini akan mengalir napasnya, akan mengalir napas ketika kita mengucapkannya. Secara otomatis, sengaja atau tidak sengaja akan mengalir napasnya. Kecuali 3 huruf yang perlu diniatkan ketika mengucapkannya. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena huruf hijaiyah ini kadang ada yang mirip dengan huruf Latin di Indonesia dan ada beberapa huruf yang tidak mirip. Tapi barakallahu fikum, yang 3 itu yang mana? Yang pertama adalah fa. Di bahasa Indonesia kita ada pa, pi, pu, bab.
Nah, ini pengucapan huruf fa yang salah. Seharusnya ada desisnya. Kita niatkan dalam diri kita, kita mau mengeluarkan desisnya. Fa, fi, fu, baf. Masih ingat huruf fa tempat keluarnya di mana? Ujung gigi seri lisan atas, ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah. Fa, fi, fu, baf. Jadi ada desisnya. Kalau tidak diniatkan bisa saja pa, pi, pu, bab. Misalnya li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy, fi, li'ilafi, bukan li'ilafi Quraisy, bukan li'ilafi, tapi li'ilafi Quraisy. Dalam surat yang lain, innal insana lafi khusr, fi, nah fi bukan pi. Taib, barakallahu fikum. Huruf yang kedua perlu ada niat ketika mengucapkan huruf ini supaya berdesis. Yang kedua adalah ka. Sekali lagi, ka, ki, ku, bak, dan bukan ka, ki, ku, bak. Sebagian kita membaca maliki yaumiddin. Yang benar adalah maliki yaumiddin. Ada hamas sedikit di huruf ka. Ka, ki, ku, bak. Desisnya mengalirnya napas. Setiap huruf yang kita ucapkan biasanya ada napas yang keluar, sedikit atau banyak. Tapi huruf hamas bukan hanya keluar, tapi mengalir napasnya. Ada yang deras, ada yang tidak deras. Contohnya sya, ini deras sekali keluar. Sa, ini deras sekali napas yang keluar. Nah, huruf ka sedikit sekali yang keluar atau sedikit mengalirnya, tetap mengalir dan sedikit. Ka, ki, ku, bak. Taib, barakallahu fikum. Kemudian huruf yang ketiga yang perlu diniatkan ketika mengucapkan huruf hamas ini supaya berdesis, yaitu huruf ta. Apa? Huruf ta. Ta, ti, tu, bat. Masih ingat tempat keluar huruf ta? Ujung lisan ketemu dengan gusi gigi seri atas. Ujung lisan ketemu dengan gusi gigi seri atas, tapi dibarengi dengan desis. Ada yang mirip dengan huruf ta, yaitu to. Ini nggak ada desisnya. To nggak boleh bilang to, ci, tu, bat, to. Lah. Huruf ta, yang ta ada desisnya. Ta, ti, tu, bat. Misalnya dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ta, ya. Ta harus disertai dengan niat. Ada huruf T di bahasa kita, di huruf kita, huruf T, ta, ti, tapi. Nah, nggak bisa bilang tapi kan? Ta, ya, ta. Nah, tapi di huruf ta, huruf hijaiyah ada desis. Ta, ti, tu, bat. Adapun selain yang tiga ini, mau nggak mau, niat atau niat, itu akan tetap mengalir napasnya. Contohnya sya, sa, so, ha, kho. Itu akan mengalir napas dengan sendirinya tanpa diniatkan. Dan tidak bisa kita melepasnya, menahannya. Barakallahu fikum, hayakumullah. Itulah huruf-huruf hamas yang 10. Fahassahu syakhsun sakat. Dan yang tiga harus diniatkan. Yang pertama itu adalah huruf fa, kemudian yang kedua huruf ka, dan yang terakhir adalah huruf ta. Taib, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lawannya hamas ini adalah yang tadi apa? Jahar. Selain huruf yang 10 ini, kita sebut
ada 28 huruf hijaiyah. Dan sifat hamas ada 10. Sisanya tidak mengalirnya napas, atau yang disebut dengan jahar. Ya. Tertahannya aliran napas ketika mengucapkan huruf-huruf jahar. Selain yang 10 tadi. Contohnya A, I, U, Ba. Tidak mengalir napas. Kemudian huruf apa? Ba, Bi, Bu, Bab. Tidak mengalir napas. Kemudian huruf Ja, Ji, Ju, Baj, dan seterusnya. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan beberapa huruf yang kadang mengeluarkan desis napas. Ini kadang saja. Perhatikan, ada beberapa huruf yang kita mengira itu adalah keluarnya napas. Yang pertama huruf jim. Dan ini tidak boleh mengalirkan napas. Itu huruf jim. Ja, ji, ju, baj. Tidak boleh mengucapkan ca, ci, cu, baj. Ada napas yang berdesis. Ada napas yang mengalir. Dan ini tidak boleh. Huruf ja, ji, ju, baj. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, yang pertama adalah huruf jim. Mohon diperhatikan. Ketika mengucapkan huruf jim, tidak boleh ada napas yang mengalir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan tidak nirrajim. Kemudian yang kedua, perhatikan huruf za. Za, zi, zu, bal. Ini termasuk huruf jahar dan bukan hamas. Za, zi, zu, bal. Bukan za, zi, zu, bal. Ya. Tapi apa? Za, zi, zu, bal. Kemudian yang ketiga, za. Sama dengan za, bukan huruf hamas. Za, li, zu, bal. Dan yang terakhir za. Dan ini juga bukan termasuk huruf hamas. Za, zi, zu, baz. Selebihnya yang lain insyaallah taala bisa kita ucapkan tanpa hamas. Tanpa hamas, huruf jahar yang tadi. Selain huruf yang 10 kita sebutkan, itu adalah jahar. Artinya tidak berdesisnya napas, tidak mengalirnya napas ketika mengucapkan huruf-huruf jahar. Cuma harus perlu diperhatikan 4 huruf. Yang pertama huruf jim, ja, kemudian yang kedua za, kemudian yang ketiga dha, dan yang terakhir huruf za. Baik, barakallahu fikum. Kemudian huruf sifat yang kedua adalah yang memiliki lawan adalah sifat syiddah. Sifat apa? Sifat syiddah. Kemudian yang lawannya adalah apa? Sifat rakhawah. Syiddah secara bahasa artinya kuat atau keras. Syiddah al-quwwah atau al-ghalidh, keras atau kuat. Kemudian yang kedua lawannya adalah ar-rakhawah. Secara bahasa artinya adalah al-lin, lembut, lemah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat syiddah bukan artinya ketika kita mengucapkan huruf-huruf syiddah harus mengucapkannya dengan keras. Ini adalah kesalahan yang fatal. Ketika sebagian ikhwah kita, teman-teman kita, ketika menjelaskan ini adalah huruf syiddah harus dibaca dengan keras. Bukan. Sifat syiddah artinya secara bahasa keras, ya, atau kuat. Tapi secara istilah, secara makna dalam ilmu tajwid adalah syiddah memiliki arti man'u jarayani as-saut ma'al harfi inda nutkihi. Ya.
man'u au inhibas jarayan saut. Tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah. Itulah artinya syiddah. Tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah. Yang pertama kita telah bahas jahar. Tertahannya aliran napas ketika mengucapkan huruf. Kalau syiddah bedanya adalah tertahannya aliran suara, bukan napas. Syiddah itu adalah tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sifat syiddah atau huruf-huruf yang memiliki ciri khas syiddah, ya, ada disebutkan oleh para ulama dalam dikumpulkan ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Ya. Yang pertama adalah a, kemudian yang kedua alif, jim, kemudian dal, kemudian qa, kemudian berikut po, ba, ka, dan ta. Baik, dikumpulkan oleh para ulama, hurufnya adalah ajid, qatin, bakat. Ya, ada sekitar 8 jumlah huruf, ya, huruf-huruf syiddah. Jadi ketika mengucapkan huruf tidak mengalirnya suara, tapi tertahan. Contohnya a, ja, ya, da, qa, po, ba, ka, ta. Lebih jelasnya tertahannya suara ketika sukun a. Jadi tidak mengalir suara, tidak bilang a, tapi a. Aj, ad, aqqa, atta, ab, ak, at. Lawannya adalah rakhawah. Itu mengalirnya suara. Contohnya huruf sa. Ini adalah huruf rakhawah. Ketika mengucapkannya mengalirnya suara. As. Artinya suara ini akan mengalir terus sampai napas kita habis atau kita niatkan untuk berhenti. As. Ya. Kemudian huruf ha. Ah. Terus mengalir. Ah. Ya. Kemudian huruf so. As. Ya. Kemudian huruf do. Al. Suaranya terus mengalir. Al. Ya. Berikutnya mim. Am. Terus mengalir nih suara. Za, huruf za. Suara ini terus mengalir, tidak akan tertahan sampai napas kita habis atau kita berhenti mengucapkan huruf za itu sendiri. Taib, barakallahu fikum hayakumullah. Adapun huruf jahar tadi, maaf, huruf syiddah itu tertahannya suara. A, aj, sepanjang apapun napas kita. Tapi kalau kita mengucap hurufkan a ketika sukun, a, hilang tuh suara. Aj, hilang suaranya. Ak, nggak bisa kita mengucapkan ak, ak, ya, karena hilang suaranya. Ak, at, ya. Ketika mengucapkannya tertahannya mengalirnya suara, tertahannya aliran suara. Selebihnya terus mengalir. Taib, barakallahu fikum. Atau lawannya adalah rakhawah. Rakhawah itu adalah apa? Mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf-huruf rakhawah. Hurufnya apa? Selain huruf syiddah. Selain huruf syiddah.
artinya itu akan mengalir suaranya. Huruf za seringkali ini tidak mengalir, akhirnya menjadi qalqalah. Contohnya, wadhkurullaha katsira. Bukan wadh, tapi wadhkurullaha katsira. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Wa idz qala, bukan wa idz qala. Nah, ini namanya qalqalah atau menahankan suara za. Wa idz qala, yang benar adalah wa idz qala wadhkurullaha katsira, bukan wadhkurullaha katsira. Ini sering terjadi. Kemudian huruf sin, Bismillahirrahmanirrahim. Sin termasuk huruf rokhawah, mengalirnya suara. Suara terus mengalir sampai kita berhenti mengucapkan huruf sin atau napas kita habis. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah, bukan bis, tapi yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Begitu seterusnya untuk huruf-huruf rokhawah. Jadi bukan dikolkolah dan bukan ditahan, tapi dialiri suaranya. Dialiri suaranya ketika mengucapkan huruf. Para ulama menyebutkan antara rokhawah dan antara syiddah ada sifat at-tawassut. Sifat at-tawassut atau al-bainiyah. Sifat at-tawassut antara rokhawah dan antara syiddah. Antara syiddah dan rokhawah. Para ulama menyebutkan hurufnya adalah dikumpulkan dalam bentuk kalimat lin Umar. Apa? Dalam bentuk lin Umar. Lam, nun, ain, mim, dan ra. Ada 5 huruf itu adalah huruf tawassut. Bisa tertahan suaranya, bisa mengalir suaranya. Itu maksudnya dia tawassut. Ada sedikit tertahan, ada bisa juga mengalir. Contohnya lam, al, bisa. Al tertahannya suara, al. Tapi bisa juga dialirin. Al, nun, an, ain, a, alirin suaranya. Tapi tidak bisa seterusnya karena sedikit aja dia. Makanya ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, huruf ain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memiliki sifat rokhawah. Sifat rokhawah. Kemudian begitu juga dengan mim, lebih-lebih mim. Ra, ar. Makanya dia memiliki sifat tikrar nanti atau sifat at-takrir. Sifat at-takrir. Tapi barakallahu fikum, ini sifat yang kedua yang memiliki lawan, yaitu sifat syiddah, dan lawannya adalah ar-rakhawah. Tapi barakallahu fikum hayakumullah. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga adalah al-isti'la, lawannya adalah al-istifal. Sifat isti'la sifat termasuk yang sangat penting. Karena ini seringkali sifat ini diabaikan. Seharusnya dia tebal tapi dibaca tipis. Ya. Isti'la secara bahasa artinya mengangkat, irtifa. Mengangkat. Isti'la meninggi. Kemudian istifal lawannya
artinya menurun atau ke bawah, istifal. Adapun secara ilmu tajwid adalah irtifa'ul lisani ilal hanaq al-a'la inda nutqi bil harf al-isti'la atau al-musta'la. Terangkatnya lisan ke langit-langit. Terangkatnya lisan ke langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Istilah adalah terangkatnya lisan, terutama lisan, pangkal lisan, irtifa aqsal lisan, ya. Pangkal lisan atau ibarah an irtifa'il lisan, suatu ibarat terangkatnya lisan ke langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Jadi pangkal lisannya yang terangkat, bukan ujung lisan. Ikut terangkat, tapi yang utama adalah pangkal lisan. Taib, barakallahu fikum. Huruf-huruf isti'la dikumpulkan oleh para ulama dalam bentuk kalimat khussa daltin kiz. Khussa daltin kiz. Jadi kha, sa, da, gha, daltin, qa, kemudian dha, ya, khussa daltin kiz. Khussa daltin kiz. Ada 7 huruf. Kha, sa, khussa, dha, gha, ta, qa dan za. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Yang pertama huruf kha. Ketika mengucapkannya kha, khi, khu, bakh. Bakh bukan bah. Ya. Kha, khi, khu, bakh. Ya. Banyak mengucapkan kha, khi, khu, bakh. Kha bukan kha. Kha, kha, khi, khu, bakh. Ya. Dan bukan pula khu, khi, khu, tapi kha, pangkal lisan yang naik. Kha, khi, khu, bakh. Mumtaz. Kemudian berikutnya sa, tebal. Sa, si, su, das, tebal. Sa dan bukan so. Tapi apa? Sa, pangkal lisan yang naik. Si, su, bas. Dan yang mirip dengan huruf so adalah huruf sin. Dan ini istifal. Sa, si, su, bas. Kalau ini tebal. So, si, su, bas. Kemudian berikutnya do. Do, di, du, bab. Huruf tebal. Mirip dengan do huruf da. Sebenarnya tidak mirip-mirip amat. Sebenarnya jauh perbedaannya. Secara makhraj juga beda dan secara sifat sudah beda. Kalau dal ujung lisan ketemu dengan gusi gigi seri atas, sedangkan do sisi lisan ketemu dengan gigi geraham atas. Do, di, du, bab. Kemudian huruf ga. Ga, ri, gu, bag. Ga, ri, gu, bag. Bukan ghairil maghdubi alaihim. Ghairil, yang benar adalah ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi, bukan magdu. Gha, ya. Kemudian yang berikutnya adalah huruf to. To, ti, tu, bab, to. To, ti,
tu, ba, ta. Berikutnya qa, ki, ku, ba, qa. Dan terakhir huruf ra, ri, zu, ba. Jadi ada 7. Ra, ri, zu, ba. Baik, barakallahu fikum. Selain ini tidak boleh tebal. Istilah juga para ulama mengartikan dengan tabkhim, tebal. Tabkhim. Lawannya adalah istifal. Para ulama juga menyebutkan dengan tarkib, tapi sebagian para ulama membedakan antara tabkhim dan tarkib, bahkan menghususkan salah satu bab tentang bab tabkhim dan tarkib. Karena isti'la dan istifal adalah sifat lazim, sifat yang melekat pada huruf, sedangkan tarkib bukan melekat pada huruf. Tarkib dan tabkhim bukan melekat pada huruf. Lawannya adalah huruf istifal. Selain huruf yang 7 tadi itu, yaitu hussa, dal, tin, kiz. Artinya nggak boleh tebal. Huruf ta, a, ya, la, kemudian ba, ja, ha, fa, a, dan seterusnya. Huruf-huruf selain yang 7 itu dibaca dengan tipis, tidak boleh tebal. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan a'udzu tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, barakallahu fikum. Selain huruf itu dibaca dengan tipis, yang perlu diperhatikan untuk huruf yang tebal yaitu huruf gha, kemudian yang kedua huruf kha. Adapun yang lain insyaallah taala telah kita ketahui itu memang huruf tebal. Tapi yang perlu diperhatikan gha kemudian kha, khusus ketika lagi dalam keadaan sukun. Ba, bah. Baik. Kemudian yang keempat adalah sifat al-idbaq dan lawannya adalah sifat al-infitah. Baik, barakallahu fikum. Kita akan membahas ini lebih dalamnya. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat al-infitah, lawannya adalah al-idbaq, atau sifat al-idbaq lawannya adalah al-infitah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-idbaq artinya al-ilsaq, menempel, melekat, ya. Al-idbaq artinya menempel atau melekat, al-idbaq. Tapi secara istilah yang kita maksud dengan ilmu tajwid yaitu adalah talasuqu ma yuhadhi al-lisan minal hanak al-a'la lil lisan inda nutqi bil harf. Menempelnya lisan ke langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf idbaq. Menempelnya lisan, menempelnya lisan ketika mengucapkan, menempelnya lisan ke langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf idbaq. Huruf idbaq ada 4. Yang pertama adalah huruf so, kemudian yang kedua bo, kemudian yang ketiga to, dan yang terakhir adalah zo. Dan ini adalah semua huruf isti'la. Makanya para ulama menyebutkan setiap huruf idbaq pasti adalah huruf isti'la. Setiap huruf idbaq pasti adalah huruf isti'la, dan tidak setiap huruf isti'la adalah huruf idbaq. Telah kita sebutkan tadi huruf isti'la khussa, dal, tin, kiz. Kemudian huruf idbaq sa, dha, ta, dan za. Baik. Ketika mengucapkan huruf-huruf ini itu menempel lisan kita ke langit-langit. Contohnya so, menempel ke langit-langit lisan kita. Do, kemudian to, kemudian terakhir zo, menempel. Lawannya adalah al-infitah. Al-infitah bisa juga artinya al-ittisa.
al-infitah, atau bisa artinya al-iftiraq, terpisah, tidak menempel, merenggang. Al-infitah artinya merenggang. Kalau idbaq artinya merapat atau menempel, melekat. Kalau al-infitah merenggang, meluas. Sedangkan ulama tajwid menyebutkan artinya tajafi kulli min tarfil lisan wal hanak ala min al-akhar. Merenggangnya setiap lisan dengan langit-langit ketika mengucapkan huruf il-infitah. Jadi ngerenggang, tidak lain dengan so, do, to dan zo. Itu merapat sisi lisan ke langit-langit. Adapun yang lain lisan tidak ke langit-langit. Ba, ta, sa, ja, ha, selebihnya semua. Nah, semuanya itu. Kalau para ulama menyebutkan lebih lagi, so, do, to dan zo ini adalah istilah yang berlebihan. Makanya para ulama menyebutnya disebut dengan al-idbaq. Ya, so, do, to, zo. Baik. Kemudian sifat yang kelima adalah kita ke sifat yang kelima, yaitu sifat al-ismat dan lawannya adalah al-izlaq. Atau sifat al-izlaq dan lawannya adalah al-ismat. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat al-ismat lawannya adalah al-izlaq. Al-ismat artinya al-man'. Sedangkan al-izlaq artinya mudah, sahal. Al-izlaq artinya mudah. Sifat al-ismat dan al-izlaq ini tambahan dari Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala menambahkan sifat al-ismat dan sifat al-izlaq. Dan para ulama menyebutkan ini adalah sifat maknawi. Sifat maknawi. Tidak ada wujudnya dalam pengucapan huruf, tidak berpengaruh dalam pengucapan huruf. Sifat al-ismat dan al-izlaq. Sedangkan al-izlaq mudahnya keluarnya huruf, cepatnya keluar huruf karena huruf-huruf al-izlaq berada di pintu keluar. Di dalam bahasa Indonesia ada istilahnya pintu keluar ya. Huruf pun ada tempat pintu keluarnya. Pintu keluarnya dari mana? Dari mulut. Dan kita telah membahas tempat-tempat keluar huruf sampai keluarlah dari mulut kita. Ada yang keluar dari tenggorokan paling bawah, tenggorokan tengah, kemudian tenggorokan atas. Ada yang di ujung lisan yang terjauh sana. Ada yang tengah lisan. Kemudian huruf izlaq mudah huruf keluarnya karena berada di dekat pintu keluar. Apa itu hurufnya? Adalah farra min lub. Farra min lub. Jadi farra min lub. Farra, fa, ra, mim, nun, lam dan ba. Kita perhatikan. Fa keluarnya dari mana? Dari bibir. Fa. Ra keluarnya dari mana? Ujung lisan. Ujung, bukan lisan paling jauh. Mim dari bibir, dekat dengan mulut. Nun sama, ujung lisan ke langit-langit. Lam sama, ba juga sama. Jadi ada 6 semuanya. Ba itu keluar dari bibir karena dia berada di pintu keluar dan ini mudah keluarnya tapi tidak berpengaruh terhadap pengucapan huruf karena para ulama menyebutkan ini ketika tidak ada huruf-huruf izlaq dalam kata bahasa Arab yang terbentuk dari 4 kata atau 5 kata, ini kalau tidak ada izlaqnya bisa dipastikan itu adalah al-ismat. Al-ismat tidak mudah keluar. Tidak mudah keluar. Tapi ini tidak berpengaruh. Sama seperti huruf jaufiyah. Huruf yang keluar dari makhraj jauf. Sebagian para ulama menyebutkan jauf ini sifat manawiyah karena jauf itu artinya rongga mulut, tidak kelihatan tempat keluarnya. Al-izlaq, kemudian al-ismat, ini adalah sifat manawiyah, tidak berpengaruh terhadap ketika membaca huruf. Dan ini adalah tambahan dari Ibnu Qayyim Al-Jazari
rahimahullahu taala. Barakallahu fikum, hayakumullah. Inilah sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa sifat huruf para ulama membagi menjadi dua bagian. Yang sifat lazim, yang sifat melekat pada huruf. Ada sifat lazim dan sifat tidak lazim. Sifat lazim dibagi pada ulama menjadi dua. Pertama, sifat yang memiliki lawan, dan yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan tadi kita sebutkan ada 5 dengan lawannya, jadi jumlahnya 10. Yang pertama tadi adalah al-jahr, lawannya adalah al-hamas. Yang kedua as-syiddah, lawannya adalah al-khawah. Kemudian yang ketiga al-isti'la, lawannya istifal. Dan yang keempat al-infitah, lawannya al-idbaq. Dan yang terakhir yang kita bahas tadi sifat al-idlaq, lawannya al-ismat. Ini yang bisa sampaikan. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ana, antum dan kita semua dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim, dan semoga Allah menjadikan Al-Qur'an ini syafaat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.